Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah respon audiens sudah semakin banyak dan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada kami untuk dikonsultasikan kepada beliau Profesor Dr. Yunahar Ilyas LSMAG atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ibrahim Jember Ustadz, terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah. Pertanyaan beliau yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai bank dan asuransi syariah yang belum 100% syariah? Silakan Ustadz. Ya, penilaian belum 100% syariah itu mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Ya. Karena kalau untuk di Indonesia ini perbankan syariah, asuransi syariah, financing syariah, reksadana syariah dan lain-lain termasuk pasar modal syariah itu mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu berdasarkan undang-undang ya. Jadi semua lembaga ekonomi dan keuangan syariah itu harus mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu satu lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu berkumpul para ulama cendekiawan dalam berbagai bidang keahlian. Ya. Tentu yang ahli syariah, ahli perbankan, ahli asuransi dan lain-lain. Nah, mereka lah yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 100 fatwa. 100 fatwa. Sudah dibukukan. Dan semua kegiatan ekonomi dan keuangan syariah harus mengacu kepada fatwa itu. Nah, untuk menjamin kesesuaian pelaksananya dengan fatwa-fatwa DSN, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional. Nah, seseorang yang menjadi DPS itu harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Untuk mendapatkan rekomendasi, dia harus melalui serangkaian wawancara, tes. Kalau sudah dapat rekomendasi, dia harus mengikuti fit and proper test di OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Dia tidak tiba-tiba jadi. Nah, nanti di OJK diuji tentang kepatutan dan kemampuannya baik dalam syariahnya maupun dalam peraturan-peraturan OJK mengenai perbankan, asuransi dan lain-lain. Kalau disetujui baru dia sah menjadi DPS. Nah, DPS inilah yang mengawasi kesesuaian aktivitas lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan asuransi syariah dengan fatwa-fatwa DSN. Jadi sebelum dipublish itu harus dipresentasikan dulu oleh direksi kepada DPS, kemudian dinilai berdasarkan fatwa DSN. Kalau udah disetujui baru diberikan approval. Dan juga harus disetujui juga program itu oleh OJK. Dan per satu semester paling kurang OJK mengawasi. Ada semacam audit. Jadi kalau auditnya gitu ya. Kalau acuannya itu fatwa DSN, nah tentu sudah 100% sesuai dengan syariah. Jadi tidak bisa sembarangan orang bikin lembaga keuangan pasang label syariah tanpa ada rekomendasi dan izin dari lembaga tadi itu. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak siapa tadi? Pak Ibrahim menemukan ada praktek yang menurut dia tidak sesuai dengan syariah, itu harus dilaporkan. Melaporkannya ke mana? Bisa dilaporkan ke OJK langsung, bisa ke DSN. Nanti akan dipelajari. Kalau itu menjadi temuan, tentu akan ada sanksi tegurannya. Karena antara produk dengan pelaksanaan bisa ada gap. Situlah pentingnya pengawasan. Di masyarakat Ustadz ada yang berkembang seperti ini, misalnya ini katanya bank syariah, tetapi sesungguhnya pengelolaan keuangan itu masih nyampur dengan yang konvensional. Mungkin salah satu yang dianggap
bisa saja bisa benar atau tidak ini oleh Pak Ibrahim ini karena asumsi atau informasi yang seperti itu. Gimana Ustaz? Jadi lembaga itu ada yang sudah berdiri sendiri, tapi ada yang menjadi unit syariah. Misalkan Unit Bank syariah. A. Bank A itu sudah punya bank syariah sendiri yang terpisah secara manajemen mandiri. Dari bank Kayak misalkan BNI punya BNI syariah, Iya. Mandiri punya bank Mandiri syariah Syariah. Mandiri, BRI punya BRI syariah, BTN syariah, Mega syariah. Itu Kalau yang seperti itu sudah mandiri Ustaz ya? itu sudah mandiri dengan manajemen sendiri, tidak akan bercampur apapun. Oh. Tapi ada juga yang masih menjadi UUS, unit usaha syariah. Unit usaha. Jadi Nah, dia bagian. jadi belum satu perusahaan mandiri, tapi manajemennya sudah dipisahkan. Oh gitu. Jadi ada asuransi yang masih unit syariah. Nah, itu dalam jangka waktu tertentu harus spin off, dipisahkan dari induknya. Iya. Nah, selama belum dipisahkan dari induknya, mungkin gedungnya masih sama, tetapi manajemennya udah beda, akuntansinya beda, jadi nggak ada campurnya, Iya. nggak tercampur. Jadi yang masih bagian usaha tadi yang masih nyampur Ustaz ya? Atau sudah tidak juga? Kalau usahanya manajemennya beda, cuman dia belum berdiri sendiri. Belum berdiri sendiri. Jadi kepala unit syariah itu masih merupakan bawahan dari direksi di induknya. Tapi kalau sudah berdiri sendiri, dia sudah Betul-betul. dirut. Jadi ada dirutnya, ada direksinya. Ya. Berarti informasi yang selama ini mungkin beredar di masyarakat bahwa bank syariah itu sesungguhnya masih nyampur dengan konvensional itu tidak benar Ustaz ya? Enggak ada itu campur. Kalau ATM-nya dipakai bersama ya biasa aja. Iya. Kan cuma mesin. Mesin saja. Kalau mesin ya boleh saja. Jadi proses manajemennya sudah Manajemennya sendiri. terpisah. Terpisah sama Dan sekali. kalau ada yang campur-campur, tentu akan Ditegur. ditegur menjadi temuan OJK. Dan OJK dalam hal ini ketat pengawasannya. Pengawasannya. Jadi kalau OJK sudah ngawasi, OJK tuh bisa duduk di situ dalam waktu lama. Jadi tidak cuma datang periksa, enggak. Tidak sesaat itu Ustaz ya, ditungguin. Mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu dia tungguin, duduk di situ. Oh ketat sekali ya Ustaz ya? Ya, nggak usah. Ya. Salah meletakkan buku aja bisa ditegur. Apalagi yang lebih dasar ya, lebih penting. Jadi nanti diperiksa semua, akuntansinya, programnya, Ya. nanti dilihat dokumen-dokumennya semua. Insya Allah sejauh ini tentu sudah diawasi. Biasanya orang belum mencoba atau tidak paham dengan qila wa qala. Ya. Katanya, tapi tidak. dapat informasi yang valid dari yang punya otoritas Ustaz ya. Baik, begitu Pak Ibrahim. Ini Pak Ibrahim punya pertanyaan kedua nih Ustaz. Ya. Bagaimana jika sudah terlanjur kredit di bank konvensional karena dulunya tidak tahu, apakah harus segera melunasi atau tetap menyelesaikan cicilan sesuai kesepakatan awal? Ya, kalau dia punya kemampuan melunasi, segera aja dilunasi. Dan segera hijrah pindah. Tapi kalau dia tidak mampu untuk melunasi langsung, ya dia bisa menghubungi bank syariah. Nanti bank syariah yang take over. Sehingga dipindahkan dengan skema baru, apakah dengan murabahah atau dengan skema yang lain. Ya. Tapi yang namanya utang harus bayar. Harus bayar. Mentang, wah ini bank Anda kan bank konvensional, saya nggak usah bayar ya. Nanti urusan dengan polisi nanti. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Mas Dika di Yogyakarta, masih terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah. Ini, Ustaz mau tanya, sekarang seringkali ada promo-promo untuk peminjaman di bank baik konvensional maupun syariah dengan bunga kecil. Hukumnya untuk yang menawarkan dan yang meminjam bagaimana Ustaz? Jadi bunga, yang namanya bunga itu adalah riba. Ya. Jadi riba itu tambahan dari pokok pinjaman sebagai kompensasi waktu. Itu riba. Riba. Tambahan atau ziyadah dari ra'sul mal, dari pokok pinjaman, muqabil al-awqat atau al-waqt, sebagai kompensasi waktu. Ya. Dulu riba pertama yang diharamkan oleh Nabi itu riba Abbas. Namanya riba Abbas.
Riba Abbas. Riba yang dilakukan oleh paman Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Bagian dari riba nasi'ah. Jadi Abbas itu, kalau ada orang yang mau berdagang perlu modal, datang ke Abbas. Abbas, pinjami saya 100 dinar. Iya. Berapa lama? 3 bulan. Iya. Oke. Dipinjami 100 dinar 3 bulan. Nanti kalau orang tadi datang 3 bulan, dia kembalikan 100 dinar tepat waktu, dia nggak kena apa-apa. Oh, nggak kena apa-apa? Nggak ada tambahan. Iya. Jadi Abbas nggak untung. Nah, apa yang diharapkan oleh Abbas? Biasanya orang nggak sanggup bayar tepat waktu. Udah 3 bulan datang dia, Abbas, saya belum bisa bayar nih, tunda sebulan ya. Nah, baru dia main di situ. Baik, sebulan jadi 110. Terus 10 dinar. Tambah 10 dinar. Iya. 2 bulan. 3 bulan, nanti lama-lama utangnya bisa jadi 150, bahkan bisa berlipat-lipat bisa 200, kalau semakin lama semakin besar. Tapi kalau dia tepat waktu di awal, nggak kena apa-apa. Jadi riba Abbas itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan bunga sekarang ya lebih lunak. Lebih lunak. Karena sekarang itu tepat waktu pun bayar tetap kena bunga. Tambahan. Nah itu riba yang diharapkan pertama kali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bunga itu sedikit atau banyak sama. Jadi namanya ziyadah. Ya. Apakah setengah persen, 1%, 2%, ya tetap tidak boleh. Namanya riba, ya riba. Asal ada tambahan untuk Kategorinya. kompensasi waktu nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita pinjam, misalkan Ali minjam sama seseorang. Ya. Terus nggak ada perjanjian sama apa-apa. Kemudian Ali bayar tepat waktu. Iya. Nah sebagai budi Rasa terima kasih. Rasa Gitu. terima kasih Ali tambah sedikit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena Atas kerelaan. Ya karena tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Dikasih tambahan nggak apa-apa dan dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau disyaratkan dari awal, berapapun walaupun mungkin cuma 1 per mil. Ya. Nggak usah 1%, 1 per mil aja, ya tetap bunga dia. Nah kalau bunga, hukumnya sama dengan riba. Haram. Kalau riba haram semuanya, jadi yang mendapat, yang memberi, bahkan yang mencatat pun semua sama. Ya. Jadi Nabi semua yang terlibat dengan riba kena. Bahkan itu bisa saja tidak hanya terjadi pada bank, Ustaz ya. Praktik di masyarakat misalnya ada kumpulan RT atau apa, itu kan ada bisa simpan pinjam itu. Di koperasi bisa. Iya, koperasi. Jadi kalau koperasi ada tambahan dari pokok pinjaman, dia jadi bunga. Iya. Nah, yang boleh sedikit ditoleransi oleh para ulama itu adalah kalau koperasi itu milik bersama dan iuran anggota semua sama. Iuran anggota semua sama. Sama. Jadi mungkin iuran wajibnya 1 juta satu orang, ya semua 1 juta. Iya. Nah itu terserah mereka karena uang mereka sendiri. Uang mereka, yang pinjam juga mereka. Kalau ada tambahan, itu sebagian ulama membolehkan. Walaupun ditentukan. Dengan syarat. syarat. Walaupun ditentukan dengan syarat, iuran wajibnya sama. Tapi kalau ada satu orang yang iuran wajibnya beda, yang lain 1 juta, dia 10 juta sendiri, saudara 1 juta sendiri, sudah tidak boleh tambahan. Kalau tambahan jadi riba. Oh begitu. Karena mungkin nanti dapat persen yang lebih besar dari yang lain. Ya sama praktek perbankan jadinya. Iya. Tapi kalau semua milik bersama dipinjam oleh anggota juga, yang minjam harus anggota. Kalau orang lain minjam, bukan anggota terus minta tambahan bunga. Iya. Tapi dari anggota untuk anggota, keuntungan dibagi lagi untuk anggota secara merata, itu termasuk yang dibolehkan. Oh, berarti kalau yang pinjaman RT itu Ustaz, kalau sumbangannya urunannya sama begitu, untuk anggota juga, insya Allah relatif bisa di. Ya, kalau sama. Tapi kalau ada yang bandari, cukongnya satu orang, nah itu udah rentenir. Itu pun bentuk Ustaz ya, keringanan ya dari fatwa ulama itu Ustaz ya. Setiap ulama membolehkan dengan dasar uang sendiri untuk sendiri. Iya. Kalau begitu Ustaz, kira-kira bagaimana konsep Islam? Kalau seperti itu bank kira-kira kalau tidak pakai bunga
dari mana bisa hidup dan dari bagi mendapatkan hasil. hasil? Jadi bank itu, yang bank syariah Ya. itu mendapatkan keuntungan dengan skema sendiri. Misalnya satu, murabahah. Murabahah. Jadi kalau Ali mau beli motor, datang ke bank syariah. Saya mau beli motor, mereknya ini, harganya sekian. Iya. Jadi misalkan 15 juta. Iya. Nanti bank beli motor itu. Dibeli oleh bank motor sesuai dengan pesan Ali. Iya. Lalu dikatakan, ini motor kata bank saya beli 15 juta. Iya. Saya jual kepada Ali secara cicilan. Berapa lama? Ali mengatakan 4 tahun. Iya. Nah, lalu dihitung oleh bank. Kemudian dikatakan saya jual 20 juta. Iya. Jadi modalnya 15 juta, dijualnya 20. Iya. Cicil. Berarti bank untung 5 juta. 5 juta. Nah, itu namanya jual beli untung. Murabahah itu artinya jual beli untung, tapi bayarnya dicicil. Dicicil. Cicil selama 4 tahun. Nah, tiap bulan dicicil pokok dan dicicil juga margin. Jadi margin saja dicicil nggak boleh. Jadi kalau akuntansi syariah, kalau OJK nggak ngizinkan kalau cicilnya cuma margin. Tapi pokok dan margin sekaligus dicicil. Sekaligus. Supaya lebih safe, lebih aman. So kalau margin saja dicicil selama, ya kan? Iya. Iya. Nah, jadi dalam masa 4 tahun itu bank dapat untung 5 juta. 5 juta. Ya. Itu Nah, tentu gimana, 5 juta itu kan sudah nanti ada biaya ini, biaya itu macam-macam. Iya. Itu bedanya dengan riba tadi. Kalau dengan riba uang yang dipinjamkan. Datang ke bank, saya mau beli motor, pinjam uang. Oh, pinjam uang. Pinjam uang 15 juta, nanti bunga 10%, nanti sekian. Iya. Kalau ini nggak beli, jual beli. Nah, nanti kalau sudah dijual, ya, kan belum lunas tuh. Iya. Nah, mitigasi risikonya, jamin risikonya ada 2. Pertama, PPKB-nya tidak diserahkan. Ya. Ditahan dulu. Ditahan. Kalau diserahkan dulu, nanti nggak dia nggak bayar. Nah, jadi tahan dulu sebagai jaminan. Atau PPKB-nya dibayar, dikasihkan langsung. Nih, ini motor, ini PPKB-nya. Anda mau jual besok juga boleh. Tapi harus ada jaminan lain. Oh. Nah, misalkan tanah, sertifikatnya. atau sertifikat dalam bentuk lain. Jadi bisa 2. Kalau dia jaminkan tanah, motor yang belum lunas tuh boleh dia jual. Iya. Karena suratnya ada. Itu namanya murabahah. Murabahah. Jadi salah satu keuntungan bisnisnya adalah dengan jual beli. Dan itu tidak ada ruginya. Iya. Kalau ada rugi namanya mukhasarah, jual beli rugi. Kalau ini murabah, jual beli untung. Untung. Iya. Jual beli untung. Jadi sifatnya barang. Nah, kalau bank mengatakan Anda ajalah yang beli, pergi beli, tapi saya beri surat mandat mewakilkan. Nah, itu namanya harus buat wakalahnya. Ya. Jadi bank mewakilkan kepada nasabah sendiri untuk membeli motor. Ya, nanti dilaporkan. Ya. Bisa teknisnya bisa diatur. Ya. Itu salah satu bentuknya. Bisa juga mutarabah. Jadi mutarabah itu bagi hasil. Jadi bagi hasil. Jadi bank bisa mengatakan Anda mau bikin apa? Restoran. Ya. Nah, Anda yang mengerjakan mudaribnya, kami sahibul malnya, bank. Ya, investornya begitu. Investor, dimodali lah. Nanti kalau untungnya dibagi 60, 40, 70, 30 terserah. Ya. Kalau rugi, dan itu bukan karena kelalaian, bukan karena penipuan, yang nanggung itu yang punya uang aja, bank aja. Yang punya uang kan aja. Kalau mudaribnya, pedagangnya tidak kena rugi gitu. Kalau dia jujur saja ya, bukan karena kelalaian. Kalau dia misalkan mudarabah dengan bank beli taksi, tapi taksinya tidak dia bawa sendiri, dikasih orang lain lagi, terus tabrakan ya tanggung jawab dia sendiri. Ya. Itu kelalaian saja. Ya. Bisa juga musyarakah. Kalau musyarakah sama, modal sama-sama, atau mungkin juga
bisnis sama-sama, keuntungan juga sama. Nah kalau musyarakah, untung dibagi, rugi juga ditanggung bersama. Oh, gitu. Nah, karena ini mitra. Ya. Ya. Dan ada juga yang namanya ijarah, Ijarah. sewa, nyewa. Ada juga multi ijarah, multi jasa. Ya. Nah ini cukup banyak. Jadi banyak sekali peminatnya. modelnya saja yang bisa dikembangkan ya. Oh, skemanya banyak Sekali. semuanya halal. Semuanya halal. Jadi memang harus kreatif. Jadi ada fikihnya. Nanti bank lah yang menciptakan kreativitas. Ya. Bank tidak rugi karena pedagang pun sebenarnya lebih tenang dia. Lebih tenang. Jadi kalau untung asal jujur ya, tinggal dibagi. Ya. Kalau rugi nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Enak sekali Ustaz. Daripada dia pinjam modal, untung rugi bank nggak mau tahu. Iya. Ya. Pokoknya harus bayar. Kalau nggak bayar, jaminan disita. Baik Ustadz, mungkin itu dulu jawaban atas pertanyaan dari Pak Ibrahim di Jember dan Mas Dika di Jakarta. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Pemirsa, demikian program Umat Bertanya Ustadz Menjawab untuk episode kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui nomor WA yang ada di sini. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.